dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 298 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu penyampaian perda ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3, pembicaraan tingkat 1 terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 sebagai berikut. 31, penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 dilanjutkan dengan penyerahan naskah ranperda oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 32, pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. 33, tanggapan dan jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. 4, penutup. Untuk absennya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Interupsi Pak Ketua. Silakan. Setelah kami mendengarkan susunan acara tadi, ada pada acara yang ketiga itu ada tanggapan tambahan penjelasan Bapak Gubernur Gorontalo. Kami menyarankan tambahan penjelasan disampaikan secara tertulis pada Banggar. Makasih Pak Ketua. Ya, silakan Pak Adhan. Saya kira penyampaian tanggapan Gubernur secara langsung jangan tertulis dah, supaya semua orang dengar, rakyat juga bisa dengar, jangan cuma tertulis. Kalau cuma tertulis, anggota Dewan yang dengar, tapi rakyat tidak dengar. Sebaiknya secara tertulis supaya kita bisa kaji secara matang apa yang dijelaskan oleh Gubernur. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Saran dari Pak Adhan dengan Pak Vikram, saya melihat bahwa dua-dua ini ada benarnya, tetapi karena kita melihat bahwa pandangan umum ini juga perlu diketahui oleh masyarakat, maka yang pertama secara tertulis tetap akan disampaikan oleh Pak Gubernur, dan mungkin Pak Gubernur secara tertulisnya terlalu banyak, maka yang gambaran-gambaran inti sebagaimana juga penyampaian fraksi itu juga akan disampaikan Pak Gubernur, sehingga kedua-dua pembicara penyaran ini terterima. Apakah saudara-saudara setuju? Ya, makasih. Selanjutnya acara kedua, surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Saya persilakan kepada Sekwan untuk membacakan surat masuk tersebut. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah nomor 900 garing BKPG garing 1320 garing 6 Angka Rumawi garing 2020, lampiran 1 berkas perihal penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 Gorontalo 12 Juni 2020 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan dengan diterimanya laporan hasil pemeriksaan
atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2019 dari BPK Republik Indonesia, maka dengan hormat kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya kiranya dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah sudah bertanda Dr. Insinyur Darda Daraba MSI, Pembina Utama Madya NIP 19620823 199303 1001. Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna Dewan Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita masuki acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, diawali dengan penyampaian penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 oleh Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada Gubernur Gorontalo dengan hormat kami persilahkan. Iya, baik, sehingga para kita mitra dapat Polima, melaksanakan kita akan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 secara video kompres dari Rumah Jabatan. Sidang Dewan yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 BPK, mohon maaf, tanggal 4 Juni tahun 2019 BPK Republik Indonesia telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Pencapaian yang ke-7 kali berturut-turut ini tidak terlepas dari upaya untuk selalu memberikan kinerja, memperbaiki kinerja, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP yang kita raih juga berkat dukungan semua pihak, mulai dari legislatif, BPKP, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo,
semua rekan-rekan saya, pimpinan SKPD, dan yang lebih penting lagi, dukungan BPK yang senantiasa memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mempertahankan opini WTP serta dapat meningkatkan kualitas opini tersebut pada tahun-tahun yang akan datang. Hasil tersebut menggambarkan secara kualitatif pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Pemprov Gorontalo tahun 2017-2022. Sidang Dewan yang kami muliakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan APBD, bahwa pelaksanaan APBD tahun 2019 wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo, terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan ke-7 catatan atas laporan keuangan. Hari ini saya sampaikan kepada DPRD untuk dibahas agar dapat disetujui guna ditetapkan menjadi perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Secara umum, Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 belanja daerah. 13. Realisasi belanja sebesar 1.939 miliar rupiah atau 96,01% dari total anggaran sebesar 2.020 miliar rupiah. Ketiga, surplus atau defisit dana silpa. Pada APBD perubahan tahun 2019 terrealisasi sebagai surplus sebesar 1,6 miliar rupiah. Surplus tersebut ditambah dengan pembiayaan neto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan silpa tahun 2018 sebesar 61 miliar rupiah, menghasilkan silpa tahun 2019 sebesar 62 miliar rupiah. 4. Aset. Yang pertama, total aset per 31 Desember tahun 2019 2.326 miliar rupiah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.282 miliar rupiah, sehingga mengalami peningkatan sebesar 44 miliar rupiah atau sebesar 1,94%. Kedua, dari total aset tahun 2019 sebesar 90,67% atau 2.190 miliar rupiah merupakan aset tetap pemerintah Provinsi Gorontalo. Kelima, kewajiban dan ekuitas. Pertama, jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar 71 miliar rupiah. Kewajiban tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari
utang perhitungan via ketiga, utang beban pegawai termasuk TKD sebesar TKD Desember tahun 2019 dan utang jangka pendek lainnya. Kedua, jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar 2.254 miliar rupiah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.223 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 31 miliar rupiah atau naik sebesar 1,40%. Sidang Dewan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka penyampaian dalam Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Kami berharap Ramperda dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun 2020. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan masyarakat Provinsi Gorontalo, terutama rekan-rekan anggota DPRD yang berjumlah 45 orang hasil pemilihan tahun 2019 dan insya Allah sampai tahun 2024. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kerja dan karya nyata kita demi kemajuan Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan pada Gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Selanjutnya penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk itu, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Muhammad Kris Wartabone SAP. Pimpinan rapat kami terima. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati. Untuk penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, kami mengundang dengan hormat kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah mengambil tempat yang telah ditentukan. Jaga jarak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD dan kepada Bapak Gubernur yang telah menyerahkan dokumen melalui Sekretaris Daerah. Untuk selanjutnya kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah telah menempati tempat semula, dan demikian telah kita ikuti penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk selanjutnya pimpinan rapat kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD.
Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan, hadirin para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Untuk itu kami mohon kepada Ketua atau pimpinan fraksi dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara dan urutan usulan pembicara. Saya mulai fraksi Partai Persatuan Pembangunan, nama juru bicara dan urutan pembicara. Ya, terima kasih Pak Ketua. Untuk fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sebagai juru bicara adalah saya sendiri sebagai wakil ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Urutannya diserahkan pada Pak Ketua. Makasih. Selanjutnya fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih Pak Ketua. Untuk pemandangan umum fraksi Partai Golkar akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Mei Kamaru MH sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar. Makasih Pak Ketua. Minta pembicara yang kedua. Makasih. Makasih Pak Fikram, Ketua fraksi Partai Golkar. Saya persilakan yang ketiga, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Fraksi PD Perjuangan akan juru bicaranya Saudara Insinyur Laud Hemudin. Minta urutan pertama. Baik, terima kasih. Saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih Ketua. Dari Partai Gerindra, saya sendiri sebagai juru bicara Sulianto Pateda dan minta pada urutan keempat. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ketua. Juru bicara kami sendiri Adnan Entemo sebagai ketua fraksi, minta pembicara yang ketiga. Saya persilakan fraksi Demokrat Nurani Bangsa. Pak Erwin. Pak Erwin saat ini belum berada di tempat dan kami sudah berusaha maksimal untuk mengkomunikasikan dengan beliau, tapi mungkin jaringan sehingga tidak tembus ini komunikasi. Oleh sebab itu saya lewati dulu sementara, saya masuk dulu ke pembicara yang ketujuh, bukan pembicara ketujuh, fraksi yang ketujuh yang sesuai skenario yang ada, yakni fraksi Nasdem Amanat. Ya, terima kasih fraksi Nasdem Amanat. Juru bicaranya yang terhormat Ibu Haja Loliunus menjadi pembicara yang penyampaian yang kelima. Baik, Bapak Ibu sekalian, lengkaplah juru bicara yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, tetapi lengkap ini masih harus lebih lengkap kalau misalnya dari fraksi Demokrat Nurani Bangsa sudah bergabung dengan para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV, serta para netizen yang sementara menyaksikan kami melalui live streaming akun Facebook Poliyama Top FM dan Kindali TV berupa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-21 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini sementara agenda menginformasikan nama juru bicara fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada rapat
sebagai juru bicara yang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari ini. Di atas podium, Pak. Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo dan Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, baik yang hadir langsung maupun secara virtual, yang terhormat para muspida Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat saudara pimpinan perguruan tinggi, para asisten, staf ahli gubernur, para pejabat instansi vertikal, para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para wartawan pemuda, BEM perguruan tinggi, LSM, hadirin dan masyarakat Provinsi Gorontalo yang berbahagia, serta para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya dengan kuasanya maka kita pada hari ini masih beroleh nikmat kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam tak terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian yang mengikuti pelaksanaan sidang paripurna pada hari ini. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan daerah dan merupakan laporan pertanggungjawaban kebijakan 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 298 menyatakan bahwa pertama, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat laporan-laporan keuangan, antara lain meliputi laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memuat laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Adapun sekedar mengingatkan kembali bahwa BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah menyampaikan pelaksanaan daripada hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 yang telah laporannya dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo pada tanggal 4 Juni yang lalu telah menyatakan opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 adalah dengan klasifikasi unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian WTP, dan ini telah ke-7 kali telah berturut-turut diraih oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
Untuk itu kami atas nama fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada pemerintah provinsi atas penilaian atas kinerja keuangan, kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah pada perubahan di bidang akuntansi pemerintah. Yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah yang baik, dan penyusunan laporan keuangan ini yang telah dilakukan oleh pemerintah telah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah yang sungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan juga dengan prinsip transparansi akuntabilitas keuangan daerah, yang tentunya ini merupakan satu hal yang dapat disajikan kepada masyarakat secara umum. Dan mudah-mudahan dengan demikian maka pemerintahan ini makin dapat mewujudkan good governance di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik pada tahun 2019, tahun 2020, dan juga akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari sisi lain setelah kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI dan telah diberikan kesempatan kurang lebih 60 hari ke depan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPKRI, maka fraksi P3 pada kesempatan ini akan memberikan sebuah catatan kecil terkait dengan berbagai hal yang merupakan rekomendasi yang telah disempurnakan ataupun telah diberikan oleh BPKRI. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat 4 poin utama yang diminta untuk dapat diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari ke depan, terhitung mulai sejak tanggal 4 Juni. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian yang utama bagi pemerintah provinsi untuk bisa menindaklanjutinya, dan bahkan BPKRI meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan rekomendasi ini sebesar kurang lebih 75% dari rekomendasi yang diharapkan. Capaian daripada pemerintah daerah setelah dievaluasi pada beberapa waktu yang lalu baru mencapai kurang lebih 68% dari sisi penyelesaian tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, fraksi P3 sekali lagi menginginkan bahwa capaian untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BKRI kurang lebih dapat diraih sebesar 75% untuk tahun 2019, yang menjadi tentunya bagian daripada laporan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran tersebut. Kemudian yang berikut terhadap hal yang terkait dengan sistem pengendalian internal, kurang lebih 7 poin yang telah disampaikan juga adalah menjadi sebuah catatan yang perlu untuk dapat ditindaklanjuti, khususnya menyangkut pengelolaan aset daerah yang dilihat masih belum terlalu maksimal di dalam pelaksanaan ataupun pengelolaannya, sehingga masih banyak aset daerah yang belum dikelola secara maksimal atau tidak dikelola sama sekali oleh pemerintah daerah tetapi dikuasai oleh pihak lain, sehingga ini perlu untuk dicarikan sebuah solusi ataupun jalan keluar, sehingga seluruh pengelolaan aset daerah ini benar-benar terfokus di tangan pemerintah daerah provinsi dan dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga ini menjadi sebuah potensi bagi peningkatan penerimaan daerah ataupun pendapatan daerah di masa-masa yang akan datang. Meskipun tentunya secara keseluruhan di dalam tahun anggaran 2019 tidak ada hal-hal yang secara material yang menjadi temuan BPKRI dalam pemeriksaan anggaran tahun anggaran 2019, tetapi tentunya bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo di dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik telah menunjukkan hasil yang positif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menekan angka kemiskinan. Tetapi tentunya di dalam tahun 2020 ini hal yang tidak diharapkan terjadi, dan tentunya ini tidak dalam ranah
untuk dilakukan pengkajian ataupun pembahasan di dalam pertanggungjawaban APBD 2019. Tetapi tentunya bagi kita yang berada di dalam tahun 2020, peristiwa yang terjadi pada saat ini hendaklah merupakan sebuah ikhtiar bagi kita untuk bisa melakukan lagi pembenahan dan untuk bisa melakukan lagi rasionalisasi terhadap pelaksanaan anggaran yang memang sangat tertekan dalam sisi pemanfaatannya maupun dalam sisi pengelolaan, serta dalam merealisasikan berbagai hal yang mungkin belum dapat dicapai secara 100%. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Dan akhir kata fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ini menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Faisal Hulukati, Sekretaris Sri Masri Sumuri. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian umum dari pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang telah disampaikan oleh Bapak Awe Talib, bahwa Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Pak Erwin sudah hadir bersama kita, sehingga total 7 fraksi kafa utuh hadir di tempat ini. Informasi yang kedua kepada Pak Erwin, karena mekanisme tetap jalan, maka untuk Demokrat Nurani Bangsa kami posisikan pada pembicara yang ke-7, karena yang 6 sudah membacakan awal-awal nomor urutnya. Oleh dan sebab itu, maka sekali lagi kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih kepada Pak Erwin yang telah sama-sama bergabung dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati forum yang mulia, untuk itu selanjutnya kami mengundang pada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan hasil-hasil pemandangan umum melalui juru bicara fraksi Ibu Mei Kamaru. Saya persilakan. Selanjutnya para mitra Poliama masih dengan penyampaian pemandangan umum dari masing-masing fraksi. Yang selanjutnya yakni dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi Ibu Meike Kamaru yang akan menyampaikan pemandangan umumnya terkait dengan rapat paripurna hari ini. Kita dengarkan bersama. Anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan yang hadir di sini maupun yang sedang mengikuti agenda ini secara virtual. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli gubernur, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan para pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.
Yang kami hormati tim kerja Gubernur Gorontalo, wartawan media yang sempat hadir saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang mendengarkan secara langsung siaran radio di mana saja berada yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan teladan bagi kita semua. Semoga limpahan rahmatnya akan terus bercucuran sampai kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita sekalian yang hadir di tempat ini. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sejak tahun lalu, tepatnya di akhir tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini, hampir seluruh dunia tengah menghadapi situasi yang sangat teramat sulit. Negara-negara maju, bahkan negara adidaya sekalipun, hancur luluh lantah akibat peperangan melawan pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau disingkat COVID-19. Tak terkecuali di negara kita Indonesia, sampai dengan detik ini seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta atau masyarakat itu sendiri, masih terus memfokuskan diri, seluruh energi dan pikiran untuk berupaya melawan masifnya penyebaran COVID-19 yang begitu menggerogoti aktivitas kehidupan kita semua. Di daerah yang kita cintai, Provinsi Gorontalo, belum selesai perjuangan kita menanggulangi dampak akibat pandemi COVID-19. Beberapa hari yang lalu, kita sudah harus diperhadapkan dengan musibah bencana alam banjir bandang yang melanda kedua daerah yang paling terdampak, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Padahal kita baru saja hendak mau memulai tatanan kehidupan yang baru atau new normal life, untuk menghidupkan kembali sendi-sendi perekonomian yang sempat merosot akibat social distancing. Belum siap sepenuhnya masyarakat Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang terdampak banjir beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru. Mereka sudah harus menanggung beban cobaan tambahan akibat banjir tersebut. Sungguh ini adalah musibah di atas musibah. Namun kita semua pasti meyakini bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di dalam situasi seperti ini, kita patut berbangga bahwa di tengah pandemi dan musibah banjir bandang selalu ada sosok pemimpin yang cepat tanggap, turun dan melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak musibah, baik wabah maupun musibah bencana alam tersebut. Adalah gubernur kebanggaan kita bersama, kebanggaan masyarakat yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Rusli Habibie MAP. Respon cepat dari pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama tim terpadu TNI dan Polri, kami mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali penyampaian pandangan umum ini dengan penuh rasa syukur dan bangga, izinkan kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim atas pencapaian prestasi yang luar biasa terkait penilaian BPK RI yang memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dalam 7 tahun berturut-turut terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sejak periode pertama kepemimpinan NKRI sampai pada periode kedua ini, dalam 7 tahun penggunaan APBD, tidak ada satupun tahun yang dilewatkan dengan tidak meraih opini WTP. Sungguh prestasi ini sangat membanggakan kami dari fraksi Partai Golkar. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan selama 7 tahun pemerintahan NKRI telah dilakukan dengan cara-cara yang profesional, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance
dan clean governance atau pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, mengedepankan transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, tertib, adil dan patuh, serta terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian ini tidaklah mudah. Hal ini berkat dukungan yang maksimal dari berbagai pihak, mulai dari pihak legislatif, BPKP, semua SKPD, yang lebih penting lagi dukungan BPK RI dalam memberikan pembinaan, pengawasan, serta bimbingan secara profesional dalam perbaikan terhadap pengelolaan keuangan di Provinsi Gorontalo. Meskipun demikian, sebagai praksi yang terus mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kami senantiasa akan terus mengingatkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo jangan sampai terlena dengan hasil opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Sebab hasil WTP ini hanyalah merupakan pencatatan administrasi saja. Yang paling penting adalah karya nyata melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, dan bukan hanya sekedar berkarya kata. Bapak Gubernur, hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa postur dan struktur APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif, dalam artian bahwa kebijakan anggaran senantiasa berpihak terhadap bagaimana upaya kita untuk terus memperbaiki derajat kesejahteraan masyarakat dengan selalu mendistribusikan anggaran sesuai kaidah money follow program atau anggaran mengikuti program, agar kapasitas fiskal yang relatif terbatas itu dapat kita belanjakan secara bertanggung jawab. Jika melihat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa pada tahun anggaran 2019, pemerintah provinsi sekalipun dalam kondisi yang sulit dengan adanya tarik-menarik eksistensi honorer, gubernur tetap memperjuangkan untuk mempertahankan honorer dan PTT. Dengan perjuangan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tetap memperoleh silpa dengan angka yang memuaskan, dengan jumlah silpa sebesar 62.738.732.094.000. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mengapresiasi yang setinggi-tingginya cara-cara kerja yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kiranya semoga prestasi ini akan terus dipertahankan sehingga opini WTP akan terus didapat di tahun-tahun yang akan datang. Fraksi Partai Golkar juga berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan apa saja yang menjadi saran dan masukan dari lembaga legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, serta menjadikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 sesuai tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalani tugas dan tanggung jawab dalam bingkai pemerintahan NKRI. Akhirnya, fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan menerima dengan baik ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Haji Pikram Aje Salilama SIP, Sekretaris Meike Kamaru SA MH. Terima kasih. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar
yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Ibu Meike Kamaru SHMH yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang pembicara yang ketiga dari fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara fraksi yakni Pak Laude Haimudin sekaligus sebagai ketua fraksi. Kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPR Provinsi, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para asisten, para dinas, kepala badan, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, hadirin dan undangan rapat paripurna yang berbahagia, baik yang hadir di ruang sidang paripurna ini maupun mengikuti secara virtual. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam menjalankan amanah serta tugas kelembagaan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian dalam rangka mengikuti rapat paripurna ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, insya Allah curahan rahmatnya sampai pada kita sekalian, yang alhamdulillah bagi yang beragama Islam insya Allah kita tetap istiqomah menjalankan syariatnya. Pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami sebagai juru bicara fraksi PD Perjuangan menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PD Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Berkaitan dengan Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, fraksi PD Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta segenap aparatur daerah, serta ucapan terima kasih kepada pimpinan dan para auditor BPK Republik Indonesia berkenan dengan opini WTP pada tahun 2019 atas pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kami berharap pada Pak Gubernur agar kepatuhan ini pada ketentuan yang berlaku dan menindaklanjuti temuan atau rekomendasi-rekomendasi BPK RI. Yang kedua, tahapan demi tahapan setelah masa tahun anggaran berakhir, walaupun di tengah pandemik COVID-19 telah dijalankan tepat waktu oleh Gubernur serta jajarannya, antara lain penyampaian LKPJ Gubernur, kemudian penyerahan atau penyampaian hasil pembahasan LKPJ Gubernur oleh DPRD, LHP atas laporan keuangan daerah, dan ini saatnya kita membahas Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2019, sehingga menurut fraksi Perjuangan tidak terlalu sulit untuk disepakati menjadi perda, gampang-gampang saja. Namun demikian, kami menyampaikan beberapa masukan. Yang pertama, kami melihat sesuai dengan yang tercantum pada salinan Ramperda,
Ini ada beberapa urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang terdapat pada halaman 3 dan kami sebutkan di sini, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Ini tercantum anggaran setelah perubahan 1,5 miliar, realisasi 387 juta atau 25,82. Dinas Perikanan di sini ada tercantum 2 miliar, realisasi 339 juta, realisasi 16,99%. Di Dinas Pertanian ada 1 miliar 450 juta, realisasi hanya 89 juta 64 ribu, hanya 6,14%. Ini tolong nanti realisasi yang kecil ini, karena kami juga belum meneliti secara detail, maka mohon kiranya mungkin Pak Sekda nanti diberi penjelasan, sehingga hal-hal yang kecil seperti ini bisa menjadi perhatian bahwa ini bagian dari kegagalan perencanaan kita. Yang kedua, catatan fraksi PDI Perjuangan dari tahun ke tahun ini antara Banggar dan TAPD selalu berdebat tentang proyeksi silfa yang menjadi komponen dalam pembiayaan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding pendapatan yang diperoleh, di mana TAPD selalu memproyeksikan silfa ini rendah, ya, sehingga beberapa program prioritas yang masuk dalam program unggulan Pak Gubernur itu kadangkala harus tereliminasi, sehingga DPRD selalu bersepakat agar pembahasan APBD perubahan tahun berjalan dilaksanakan setelah audit BPK sehingga ada kepastian silfa. Ini saya memberi contoh penetapan APBD kita tahun 2019 itu di induk kita hanya mengestimasi silfa 2,5 miliar, dan pada kuap perubahan pada saat itu kita sepakati 86 silfa itu, walaupun di akhirnya itu 61 kalau saya tidak salah. Ini artinya terjadi penambahan 86 miliar 584 223. Ini 3.400 sekian persen, ya. Nah, yang kedua, penetapan anggaran APBD 2020 diestimasi silfa kita itu 0. Mungkin kita semua ragu waktu pada saat itu kita sebenarnya menghendaki ini ada ketentuan. Akhirnya pada perhitungan terakhir kita dapatkan 62 miliar 738 sekian. Saya kembali mereview, kalau kita persentase penambahan ini, karena di induk kita tetapkan 0 dan terjadi penambahan 62 miliar, maka kalau dikalkulasi secara matematis, maka persentase ini Pak menjadi tidak terhingga, karena bilangan dibagi dengan 0 menjadi tidak terhingga, Pak. Makanya oleh karena itu kembali saya berpikir ini kelihatannya kita harus mulai berhati-hati, dan mari kita bicarakan bersama, sehingga kalau orang awam pun maka melihat bahwa ini angka-angka kayaknya kurang rasional. Dan insya Allah mari ke depan kita coba dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini, insya Allah kita akan ada kesepahaman, sehingga proyeksi-proyeksi itu paling tidak mendekati kebenaran, mendekati realisasi yang sebenarnya. Yang terakhir Pak, terkait badan usaha milik daerah, selama 2 tahun terakhir memang tidak ada penyertaan di sana dan juga tidak ada kontribusi terhadap PAD. Alasannya klasik bahwa itu sudah tidak operasional. Namun di buku kita bahwa di situ masih tercantum Gorontalo Fitra Mandiri itu masih memiliki sisa modal investasi yang masih tercatat disertakan sebagai dalam tahun ini itu masih ada 15 miliar 848. Terkait hal ini fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan yang mana sebenarnya sisa 15 miliar itu, apa-apa saja itu nanti kita lihat, karena ini menjadi aset-aset yang idle gitu,
yang tidak punya nilai, yang mungkin kalau diseriusi ini bisa menjadi punya bermanfaat ke depannya. Ini mohon, karena ini sudah bertahun-tahun kelihatannya ini tidak ada atau tidak jelas penyelesaiannya. Mudah-mudahan insya Allah pemerintah akan membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan ini sehingga tidak terbawa dari tahun ke tahun. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019. Dengan harapan kiranya kita semua dapat bersinergi positif bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Gorontalo untuk berkomitmen mensukseskan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti paripurna ini, tak lupa kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap usaha dan pengabdian kita. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Demikian penyampaian menanggung fraksi dari PDI Perjuangan yang telah disampaikan oleh Pak Laude Haimudin. Itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami mengundang pembicara yang keempat dari fraksi Gerindra, Pak Sulianto Pateda. Kami undang dengan hormat. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda Provinsi Gorontalo tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat Gorontalo yang kami sayangi, banggakan, dan kami wakili. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang terhormat, Pak Sekda dan jajarannya yang kami hormati, para ketua fraksi yang kami hormati, kawan-kawan anggota DPRD Provinsi yang hadir pada ruangan ini ataupun yang mengikuti lewat virtual, kawan-kawan wartawan yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu untuk Pak Wayan dan yang beragama Hindu. Syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahi kita ruang dan waktu kesehatan untuk berkumpul, memberikan pandangan dan membahas poin-poin penting terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah syafaatnya sampai kepada kita yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti virtual. Rapat paripurna yang mulia, fraksi Partai Gerindra pertama-tama mengucapkan selamat dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas anugerah opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, setelah membaca dan mencermati terhadap materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pendapatan realisasi APBD tahun anggaran 2019 merupakan capaian yang baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang wajib kita perbaiki secara bersama-sama. Yang menjadi catatan fraksi Partai Gerindra terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Bidang pendidikan
Demi mencapai target visi misi pendidikan yang berkualitas, maka peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar harus diperhatikan seperti: 1. Mempercepat keterlambatan progres pekerjaan DAK fisik di sekolah-sekolah penerima bantuan. 2. Program pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang mencakup pemberian insentif serta tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang belum sesuai dengan UMP. 3. Mempercepat dan mencarikan solusi terbaik untuk perbaikan kualifikasi kepada 59 orang guru yang belum memenuhi standar pendidikan S1. Bidang kesehatan, demi mencapai target pemerintah Provinsi Gorontalo tentang peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengalami peningkatan, yakni 178,9 per 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 138,3 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini tentu mempengaruhi usia harapan hidup di Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang masih sama dengan tahun 2018, yakni 67,45 usia harapan hidup. Sehingga perlu untuk terus menggenjot sosialisasi tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi kepada ibu hamil demi menekan angka kematian di Provinsi Gorontalo. 3. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo harusnya bisa meningkatkan sumber daya manusia petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan pengawasan sarana air minum komunal sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan masalah limbah medis yang belum memenuhi standar dalam penanganannya, fraksi Gerindra meminta Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera melakukan standarisasi pengelolaan limbah medis tersebut supaya tidak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Terakhir, untuk bidang pekerjaan umum, selanjutnya ada terkait program pengembangan kawasan strategis yang di dalamnya terdapat 5 kegiatan pembangunan fisik yang tidak selesai tahun anggaran 2019. Atas hal tersebut kami meminta pemerintah provinsi dan dinas terkait untuk memberikan penjelasan secara detail apa hambatan dan permasalahan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, dan kalau perlu fraksi Gerindra mengusulkan untuk dilakukan audit investigasi oleh BPK, dan kami harapkan usulan ke DPRD ini dapat ditindaklanjuti. Dan pandangan fraksi Gerindra harus dipahami sebagai menolak apabila ini tidak ditindaklanjuti. Majelis paripurna yang dirahmati Allah, demikian penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Ranperda tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 19 yang disampaikan oleh eksekutif. Akhirul kalam, berdasarkan uraian di atas, fraksi Partai Gerindra meyakini betul akan terjadi pemahaman bersama untuk mencapai tujuan efektivitas, kemanfaatan, serta keadilan publik yang berakar dan berdiri pada kepentingan nasional dan daerah. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan ridhonya atas pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam Indonesia Raya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu Rahayu. Gorontalo 18 Juni 2020, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Sulianto Patedesa sudah tertanda, Sekretaris Muhammad Nasir Majid SIPMH sudah tertanda. Terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra, Pak Sulianto Pateda, dan untuk itu selanjutnya kami mengundang pembicara yang berikut, yakni fraksi Partai Kesejahteraan Keadilan Sosial, Pak Adnan Entengo. Dengan hormat kami undang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Ketua, para Wakil Ketua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Pak Sekretaris Daerah, serta asisten dan seluruh para jajaran Setda Provinsi Gorontalo, para pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, para pendengar radio, teman-teman anggota DPRD yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di virtual, dan seluruh masyarakat Gorontalo yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kuasanya kita masih diberikan kenikmatan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kesehatan yang merupakan rezeki yang tidak terukur. Walaupun kita berada di kondisi dampak pandemi COVID-19, alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua, dan insya Allah terus dilindungi diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Dan tentunya juga kita menyampaikan rasa syukur sampai pada saat ini kita hadir dalam forum yang sangat mulia, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo. Pun kami menyampaikan selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian. Sidang paripurna yang terhormat, mengawali pemandangan umum fraksi, tentunya fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo yang beberapa waktu yang lalu telah diumumkan oleh BPK dengan ke-7 kalinya berhasil untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tentunya prestasi ini mudah-mudahan menjadi stimulan untuk terus menjaga opini ini di masa-masa yang akan datang. Dan kami yakin dan percaya tentunya ini menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi dan juga DPRD Provinsi Gorontalo. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah membaca dan juga mencermati secara umum dokumen APBD tahun 2019, di mana fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah membaca dan juga mengambil kesimpulan sementara bahwa pointers yang sudah disajikan di dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan rancangan atau proyeksi-proyeksi tahun sebelumnya, walaupun secara fakta di lapangan pasti tetap akan didapatkan kekurangan-kekurangannya, dan olehnya itu dalam bentuk fakta kekurangan itu akan coba dinarasikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui beberapa catatan-catatan atau pandangan umum terkait dengan perjalanan APBD tahun 2019 yang insya Allah menjadi masukan, menjadi penguat bagi perjalanan pengelolaan keuangan kita di masa-masa yang akan datang. Olehnya itu, forum yang terhormat, pointers itu kami coba sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat memandang dengan adanya program penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat atau Prodira yang telah digulirkan menjadi satu kebijakan publik pemerintahan NKRI baik jilid 1 maupun jilid 2 sejak tahun 2012,
Menurut fraksi PKS ini sangat membantu masyarakat. Olehnya itu program ini perlu dipertahankan dan tentunya juga bisa menambah kuotanya penerimanya yang lebih luas lagi. Dan bil khusus mudah-mudahan untuk tahun 2020 ini saudara-saudara kita mahasiswa tetap mendapatkan program Prodira ini dengan pencairan beasiswa yang dimaksud. Yang kedua, PKS juga mendorong khususnya kepada saudara-saudara kita tenaga guru yang berada di pendidikan luar biasa ataupun dalam hal ini adalah anak-anak peserta didik di pendidikan luar biasa, di mana alokasi makan minumnya mudah-mudahan ini bisa di tahun-tahun akan datang bisa dinaikkan, mengingat hitungan yang ada sekarang itu masih sangat terbatas. Olehnya itu mudah-mudahan ini menjadi salah satu perhatian, karena kita tahu bersama ternyata pendidikan luar biasa di Provinsi Gorontalo ini tidak bisa kita sepelekan lagi. Juga termasuk pengadaan gurunya atau tenaga pendidik yang berdasarkan pengamatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini perlu didorong kepada guru-guru atau tenaga pendidik di pendidikan luar biasa. Yang berikutnya, PKS juga mendorong pemerintah provinsi di samping pengadaan guru PLB juga adalah guru-guru yang berada di sekolah menengah kejuruan, karena hasil pantauan juga kami melihat guru-guru kita atau tenaga pendidik di kejuruan ini semakin hari semakin kuotanya semakin kecil. Olehnya itu mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan. Yang berikutnya, dalam hal pelaksanaan kegiatan proyek, fraksi melihat masih ditemukan adanya kontraktor yang bermasalah yang tidak dapat melangsungkan pekerjaan. Maka diharapkan untuk kedepannya agar penentuan pemenang lelang tidak selalu dengan pertimbangan-pertimbangan penawaran terendah, akan tetapi juga daya dukung dan kemampuan pekerjaan serta track record orang ataupun perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, untuk pelaksanaan program Rumah Layak Huni atau Mahyani sejauh ini menurut fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah semakin bagus pelaksanaannya, kan tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi koordinasi antara pelaksana dan dinas agar dalam sosialisasi bisa satu arah dan memiliki kesamaan informasi yang sampai ke masyarakat, terutama penerima manfaat. Juga PKS mendorong pemerintah provinsi untuk berjuang terkait dengan pembangunan GOR untuk dapat segera dilanjutkan, khususnya yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Sesuai pantauan fraksi juga kami melihat di situ butuh komunikasi untuk kelanjutan proyek GOR ini yang sangat luar biasa manfaatnya bagi masyarakat Gorontalo. Kami juga mendorong memaksimalkan fungsi penyuluh sebagai pendamping petani, kemudian juga peningkatan kemampuan petani untuk membuat pupuk sendiri, baik pupuk makro maupun mikro. PKS juga mendorong adanya pembuatan sumber energi alternatif, yang ini juga mungkin sesuai dengan kondisi kita sekarang ini bisa membantu masyarakat di Provinsi Gorontalo. Juga PKS juga mendorong peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan rumah sakit yang hanya mencapai 51,59%. Insyaallah mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang juga bisa ditingkatkan lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari beberapa poin ini mudah-mudahan ini menjadi pengamatan fraksi Partai Sejahtera, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi prioritas dan juga menjadi PR kita semua, juga kami termasuk yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan di dalam lanjutan pembahasan pertanggungjawaban ini, di mana fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima untuk dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Paling terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Pak Gubernur, Wakil Gubernur sebagai pemerintah, perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi,
bahwa akhir-akhir ini kemarin kita sempat dikejutkan atau mungkin melihat perdebatan isu yang sangat luar biasa, yakni adanya usulan rancangan undang-undang HIP atau haluan ideologi Pancasila, yang kita tahu bahwa pemerintah sudah menunda. Maka melalui kesempatan ini fraksi Partai Sejahtera melalui pemerintah provinsi dan juga perwakilan pemerintah pusat memohon kepada pemerintah pusat untuk tidak ikut ataupun mengambil ataupun tetap menunda dan tidak mengikuti pembahasan RUU itu, mengingat ini bisa membuat disintegrasi bangsa. Dan insya Allah mudah-mudahan aspirasi ini kami sampaikan juga dengan melihat begitu banyak kekuatan-kekuatan ormas, khususnya ormas Islam yang juga menolak RUU HIP ini. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan oleh Pak Gubernur selaku pemerintah provinsi, perwakilan pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di Jakarta. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan dari pandangan umum fraksi Partai Sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada semua, kepada seluruh gugus tugas, para tenaga kesehatan yang terus bekerja sampai hari ini. Kami menyampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan Bapak sekalian, dan semoga Allah memberikan kekuatan, dan juga Pak Gubernur sebagai ketua gugus pun kami doakan semoga tetap diberikan kesehatan, terus menjaga warganya, masyarakat Provinsi Gorontalo yang dicintai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi PKS yang telah menyampaikan laporan pemandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang pembicara yang ke-6 dari Fraksi Nasdem Amanat, Ibu Loli Yunus. Kami undang dengan hormat. Fraksi Partai Nasdem Amanat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2019. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Gorontalo, dan seluruh masyarakat Gorontalo yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW atas nikmat Allah kesehatan dan keafiatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Agenda-agenda DPRD yang telah tersusun dalam mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dasar lahirnya pandangan fraksi Nasdem Amanat, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 160/DPRD/6/Romawi/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang pemberitahuan, penyampaian,
pandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Merujuk pada surat di atas, maka dengan hormat perkenankan fraksi Partai Nasdem Amanat menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi dasar tanggapan fraksi Nasdem Amanat. Landasan yuridis. Persetujuan pembuatan peraturan daerah adalah merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni fungsi legislasi daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 dengan mengacu pada landasan yuridis sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Ada ajan? Para mitra Poliama dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Kindali TV, saat ini masih dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, dan saat ini masih dengan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat yang saat ini sementara disampaikan oleh juru bicara fraksi Ibu Haja Loli Yunus. Dan para mitra Poliama serta pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa waktu pelaksanaan ataupun saat dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya tepat di pukul 11:52 dan atas nama pimpinan dan juga kru Radio Poliama mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama para mitra Poliama serta pemirsa Kindali TV penyampaian pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat yang saat ini masih sementara disampaikan oleh juru bicara fraksi Nasdem Amanat Ibu Haja Loli Yunus. Provinsi Gorontalo terfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. 3. Bahwa fraksi Nasdem Amanat berpandangan tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya dengan memperhatikan: A. Bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dengan sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019. B. Bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo menindaklanjuti hasil-hasil rekomendasi
Pansus LKPJ Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2019. Demikianlah pandangan fraksi Nasdem Amanat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 18 Juni 2020. Fraksi Nasdem Amanat Yuriko Kamaru SH Ketua sudah ditandatangani. Anggota Haji Sofyan Pui, kedua Loli Yunus, 3 Indriati Dunda, 4 Indri Mono Arfa, 5 Haji Irwan Ibrahim, 6 Fadli Hasan STM SI, 7 Haji Ismail Alulu SE, 8 Haji Adan Dambia SOS SHMA. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan dan kita saksikan bersama penyampaian pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Loli Yunus. Dan setelah pembacaan pemandangan umum dari fraksi Nasdem Amanat, dilanjutkan dengan menyerahkan naskah yang telah dibacakan sebelumnya tadi oleh fraksi Nasdem Amanat kepada pimpinan dan juga kepada sekretaris daerah Provinsi Gorontalo. Dan pada intinya Nasdem Amanat tadi telah menyetujui bahwa Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 menyatakan sikap menyetujui bahwa Ramperda ini untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan juga tata tertib DPRD dan untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Ketua dan para Wakil Ketua, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan anggota DPR yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo yang ikut hadir dalam virtual, rekan-rekan wartawan dan jurnalis yang sempat hadir, dan seluruh hadirin dan undangan yang kami hormati, serta tak lupa salam hormat kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada yang sempat mengakses jalannya paripurna pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang pada hari ini masih memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam rangka Ranperda, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Demokrat Menarik Bangsa, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pencapaian ini sangat prestisius karena sudah berturut-turut, harus diapresiasi. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah provinsi sampai kepada para staf teknis yang telah berkontribusi terhadap pencapaian ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini kita semua tengah menyaksikan perubahan sosial yang sangat serius, utamanya setelah pandemi COVID-19 yang mulai menyebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali yang ada di Provinsi Gorontalo.
per hari ini telah menyentuh angka 208 jiwa yang telah terinfeksi virus. Keadaan ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian di beberapa aspek kehidupan, termasuk pada aspek kebijakan pemerintah yang mau tidak mau harus menjadikan penanganan virus ini menjadi fokus utama. Kami berharap agar pemerintah Provinsi Gorontalo mampu melakukan kalkulasi yang matang, sehingga meskipun konsentrasi kebijakan pemerintah mengarah pada penanganan COVID, tapi tetap memperhatikan program kemasyarakatan dan kebijakan lainnya yang tetap berorientasi pada pencapaian RPJMD pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Bapak Gubernur dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati, kembali pada agenda utama paripurna hari ini. Setelah draft Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah diterima, maka fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa telah mempelajari Ranperda tersebut untuk mencermati kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kendali Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan selain karena tugas yang telah diamanatkan oleh konstitusi bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, juga karena fraksi Demokrat Nurani Bangsa berupaya sedapat mungkin untuk turut serta dalam memberikan pandangan berupa rumusan-rumusan alternatif yang dipandang perlu guna mempercepat pertumbuhan dan kemajuan Provinsi Gorontalo. Setelah mempelajari LKPJ Gubernur Gorontalo juga Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, maka fraksi Demokrat Nurani Bangsa telah merumuskan beberapa catatan dan menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi fokus saran kepada pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah agar lebih fokus melaksanakan visi misi kepala daerah dengan berorientasi pada pencapaian target yang ditetapkan sebagaimana ditertuang dalam RPJMD tahun 2017 tahun 2022. Kita mengingat tahun 2020 sudah terlalu banyak anggaran yang digeser untuk penanganan COVID. Ini harus menjadi fokus Gubernur dan para jajarannya untuk memikirkan dan meramu kembali agar pencapaian-pencapaian yang sesuai ditertuang di RPJMD itu bisa dikejar. Kita tahu banyak program-program unggulan, banyak program-program aspirasi yang dipangkas untuk fokus pada penanganan COVID-19. Ini harus menjadi fokus pihak Gubernur dan jajarannya. Yang kedua, pemerintah daerah harus tetap menjaga semangat berinovasi dalam membuat program-program kerjanya dan perencanaan yang matang, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal, di mana hal ini sangat mempengaruhi pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang berikut, pemerintah daerah harus menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dengan harmonisnya hubungan tersebut akan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedikit saya menitip kesan kepada pihak eksekutif agar kiranya apapun kebijakan yang bisa diambil bisa melibatkan DPRD, tidak hanya tidak hanya ketua, tapi bisa mencantumkan minimal ketua-ketua fraksi agar saran dan masukan kami di lapangan bisa didengar, bisa dikaji dan memperoleh hasil yang sesuai dengan pasal 5 di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tetap menjaga fokus dalam sektor kesehatan dan sektor pendidikan sebagai program unggulan. Kita tahu bersama 3 atau 4 bulan terakhir pendidikan di Provinsi Gorontalo terganggu karena pandemi COVID. Begitu juga dengan program kesehatan yang harusnya menjadi program prioritas Pak Gubernur yang tertuang dalam RPJMD. Artinya ada masalah-masalah yang timbul
itu harus segera dikaji lagi. Apa yang dikaji kemarin, kita sudah PSBB jilid 1, 2, dan 3, walaupun memang belum ada evaluasi di tingkat DPRD, namun timbul masalah baru lagi. Orang-orang yang ingin datang ke Gorontalo bersekolah itu harus mengeluarkan biaya lagi, biaya rapid test. Itu sudah dikeluhkan kepada kami. Artinya 3 bulan bapak dan ibu dikurung di dalam rumah, dan hari ini harus membayar lagi. Itu harus segera dipikirkan mengenai poin 4, apa stimulus yang bisa dikasih. Yang kelima, pemerintah provinsi agar tetap memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo. Akhirnya, fraksi Demokrat Nurani Bangsa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 18 Juni 2020, fraksi Demokrat Nurani Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo. Sudah tertanda Ketua Erwin Syah Ismail, Sarjana Ilmu Komunikasi, dan Sekretaris Guntur M. Talib, SIP. Jadi 3 paket kan. Kalau itu lebih sangat terlalu. Lalu melanjutkan 1. Makasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi DNB Bapak Erwin Ismail yang telah menyampaikan laporan pemandangan umumnya. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Setelah kita mengikuti dan mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2019, bahwa seluruh fraksi atau 7 fraksi yang ada di DPRD semuanya menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme DPRD. Oleh dan sebab itu, maka selanjutnya kita akan memasuki pendapat ataupun tanggapan dari Bapak Gubernur Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada tanggapan dan jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2000, sehingga ini sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan infrastruktur yang telah kita rencanakan pada APBD tahun 2020. Sehingga insya Allah kami juga yang telah menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi, dan kami mengapresiasi bahwa tanggapan secara lengkap menyangkut hal-hal teknis itu akan disampaikan secara tertulis melalui tim yang akan dibentuk oleh Pak Gubernur. Selanjutnya juga kami juga akan menindaklanjuti pembahasan-pembahasan di tingkat komisi 6 kali secara berturut-turut, dan alhamdulillah tahun ini merupakan yang ke-7 kalinya. Oleh karena itu ke depan semakin dituntut untuk bekerja yang lebih baik lagi guna mempertahankan opini WTP tersebut serta berupaya meminimalisir terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyajian laporan keuangan kepada BPK RI. Juga kami mengapresiasi terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ainun Habibi sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kami sekali lagi sangat mengapresiasi hal tersebut. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati,
Mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-21 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2019 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra dan pemirsa Kindali TV, demikian telah kita dengarkan dan saksikan bersama penyampaian pemandangan umum dari 7 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, masing-masing dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat Nurani Bangsa, dan fraksi Nasdem Amanat, di mana 7 fraksi ini telah menyatakan sikap menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 untuk dibahas sesuai mekanisme Dewan serta dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan apa yang menjadi harapan Gubernur Gorontalo dalam sambutannya tadi. Dengan demikian, para mitra dan pemirsa Kindali TV, usai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-21 hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saya reporter Anda Caca Selvia, produser Radio Poliama Bapak Bambang Arsyad, produser Kindali TV Akbar Yusuf, dan produser Kindal dan teknisi Pepin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kami kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab, Gorontalo.